ada orang berantem nih, film nasional lah ya, orang berantem nih. Jadi pernah saya lihat itu BTS itu buk 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 itu, terus ini nih buk 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 buk, apakah ini Nah ini nyapa. Ini tulang. tulang? Nah, tulang. Oh iya, Beda. beda ya. Ini juga beda lagi. Oh iya. Ini. Oh ini Oh, apakah yang kita pukul bantal ini kira-kira nih termasuk kategori Foley? Iya, Foley itu kan bisa apa aja, dari suara mulut juga bisa. Oh gitu. Beatbox ini oleh pukulan sekarang. kali dia. Itu bisa. Orang kan nggak mungkin ditampar Coba beneran, kamu sakit. gitu ya. Iya. Coba entar. Nah, Kurang deket. Harus cetek berapa second dikit langsung gitu. Ini yang direkam. Oh. iya, bukan suara ini ya. Bukan suara ahnya. Oh iya. Ahnya yang di film di aktor. Ini kira-kira kena apa nih? Inilah kira-kira ya. Ini beda. Itu. Ditempeleng juga beda, Pak. Mau dipraktekin. Dipraktekin di sini lebih jelas. Pas. Yang ada rambut nggak ada rambut. Itu ya. Beda. Ternyata Foley ini sangat penting ya ternyata dalam elemen dalam Oh, iya. sebuah film itu ya. Itu akan mengalami ketergangguan bagi si penonton. Contoh, misalkan kita lagi nonton sebuah film yang secara realitasnya itu harusnya ada tapak kaki. Tapi ketika kita nonton, cuma suara dialognya doang. Tapi Iya. kaki gimana? Iya. Terus lagi nampar nggak ada suaranya kan? Iya. Nah itu bagian dari psikologis dari si penonton akan berubah. Benar juga. Seperti itu. Jadi kan kita Masa emang- suara pukulan kedengaran, suara langkah kagak? Nah, Kan aneh gitu. juga, Bro. Jadi Jangan-jangan dia injek rumput jadi nggak kedengaran. Suara atau nggak nginjak sama sekali. ngambang, jangan-jangan setan kan. Aneh juga kalau ada kuntilanak tapi ada suara langkah gitu. Cetok, cetik. Aneh dong, berarti bukan kuntilanak ini. Iya. Kuntilanak tuh kalau jalan nggak ada bunyi. Jadi dia ngambang. Nah, ini kalau sound designernya kurang peka ini sama temanya bisa dikasih langkah kuntilanak. Jadi bohongan kuntilanaknya. Salah berarti gitu. iya iya. Misalnya kuntilanak nabrak pintu. Kalau bunyi ceduk, berarti soundman-nya salah. Salah. Wong kuntilanak masa nabrak pintu ada bunyi sih? Kan Iya, enggak iya, kan, iya. tembus tembok ya tembus aja gitu. Biar Lanjut. biar terlihat realitasnya, realita Iya. dari film itu ya. Namanya kuntilanak masuk nabrak pintu bunyi sih, Pi. Oh iya. Ya kan salah satu fungsi suara adalah membentuk sebuah film. Iya. Sebentar, jadi Foley ini spesifiknya itu dilakukan di yang bagus itu di studio atau di luar ya? Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Jadi ya Foley itu adalah sound effect yang dibuat berdasarkan gambar, sesuai dengan gambar. Jadi berbarengan. Bisa dilakukan di luar studio atau bisa dilakukan di dalam studio. Tapi kebanyakan yang dilakukan itu di dalam studio. Kalau di luar studio lokasi syuting di ya. Bukan. Itu adalah Oh wilayah iya, orang audio misalnya post. suara hutan, masa lu di dalam ruangan? Bukan, misalnya kita mau bikin suara raksasa atau suara yang pengennya lebih berat. Misalkan kita bisa pakai batok kelapa atau batok kelapa, sebatang kayu atau suara bom. Lu jangan Kelihatan gua. jangan profil, jangan minggir sedikit, mundur sedikit. Merapat sama opa, merapat Kelihatan sama profil. opa. Kelihatan kok. Kelihatan ya. Oke. Tapi mana tuh? Ya udah. Tadi Oh, batok kelapa. Ya, misalnya kalau ya itu salah satunya, misalkan mau buat suara kuda, suara tapak kuda bisa pakai batok kelapa. Gitu. Atau misalkan suara robot atau suara King Kong atau apa, itu kan ngambilnya di Iya, di beda, luar. iya. Nanti diedit sama Foley editor. Karena kan yang bekerja juga banyak gitu loh. Ada Foley artis. Pelakunya itu namanya Foley artis. Terus yang Pelakunya ya? Foley recordist. Iya, pelakunya Foley artis. Gitu. Disebut artis juga dia di. Ya artis. Seleb juga ya. Ih, seleb. Bos. ya ternyata. Seleb. Ternyata peran-peran dalam Foley, film itu di luar itu Bang
ternyata banyak orang-orang yang tidak terlihat ya untuk mempercantik ya film itu, memperbagus itu, ternyata banyak ya peran-peran orang di Banyak. belakang itu Bukan yang luar berarti biasa. mereka nggak terlihat, bukan berarti mereka makhluk halus ya, bukan ya. Memang namanya aja yang nongol. Yang terlihat sekarang kan kita lihat kalau di frame itu kalau kita nonton kan pemainnya ya harus peran utamanya, ekstrasnya atau banyak sekali kan. Ternyata di belakang itu luar biasa ya peran-peran beliau-beliau ini di Nah, belakangnya. tapi ini buat ini aja sih sebenarnya edukasi aja. Beda, kita kan memahami paham Eropa dan Amerika. Nah, kalau di Amerika itu emang dikenalnya sebagai volley artist. Tetapi kalau di Eropa kebanyakan itu menyebutnya volley walker. Pekerja. Iya, walker, pekerja. jalan. Oh, jalan. Ya. Sponsor. Tit. Nah, menggunakan biasanya itu lebih kayak apa ya? Kayak misalkan buat footstep itu juga berbeda. Kebanyakan dari Eropa itu dia menggunakan satu kaki. Nah, kalau dari Amerika menggunakan dua kaki. Maksudnya gimana? Ya pakai satu aja. Satu gitu buat footstep. Kebanyakan buat footstep tuh satu. Kalau Amerika ya dua-duanya. Mungkin nanti ada insert-insert yang dimasukin. Biar lebih penonton lebih jelas gitu. Karena aku belum lihat insert-insertnya, jadi aku paham. Oke. Dibayangin aja. Oke, nanti abisnya aku nonton juga Iya, harus tayangan nonton. ini. Jadi Jangan aku lupa bisa disaprut deh. Saprut. lihat. Iya, sapruto ya. Cuprip. Iya. Ya, footstep. Tapi Jadi ini pajangan atau bisa diminum nih kira-kira? oh bisa bang, Bisa ya? bisa. Sebenarnya gua punya dari itu bang. Kau pun aku datang tidak disoanguin kopi, gimana ini? Tapi nggak apa-apa. Oke, Ini properti loh. Oh, iya. Terus. Tapi footstep tadi sama berarti apa kategori volley juga ya namanya footstep? Iya. Oh, itu. Sama. Oh iya, jadi ini saya mau nanya ke kayak tadi kan cerita volley dalam sebuah film itu sangat penting ya. Ini ada nih ada Bang Ete nih, seorang dokumentaris dalam itu kan film fiksi, kebanyakan yang saya tahu nih footstepnya itu film fiksi, film-film tapi kalau dalam dokumenter itu sendiri nih, ini kebetulan langsung pada orangnya nih. Langsung pada orangnya ini nih, pengalaman yang sudah 3 film film dokumenter panjang lagi, bukan pendek, panjang banget deh pokoknya. Apakah Bang Ete sendiri nih ada nggak sih dalam 3 film itu tadi volley gitu? Ini melakukan volley dalam film abang di dokumenter itu. Kebetulan ini nih ketemu ini. Kita buka rahasianya. Ayo harus ngaku. Ini berdua gua nggak tahu. Bros. Dokumenter tuh sound harus penting. Oh gitu. Contohnya apa? Banyak film dokumenter itu basicnya wawancara. Ya, makanya sound itu penting. Yang kedua, basicnya itu narasi, ada narasinya. Kan penting berarti sound. Iya. Dalam dokumenter. Iya, penting. Nggak mungkin di ADR juga sih ya. Nggak mungkin hal ini juga, nggak mungkin dianggap remeh juga sound. Ya toh? Nah, sound itu dalam film-film yang pernah gua bikin, ya, karena gua tahu canggihnya sound itu, gua maunya volley. Banyak, hampir semua dia. Waktu monyet digantung yang jatuh di pohon, dia matahin ranting itu di sini. Bukan di sini, masih di sono studionya. Diperjelas. Nah, trak, gitu. Yang di ini juga dia yang sabetin itu Rate. volley. Oh, volley ya. Oh, berarti dokumenter itu juga tidak luput harus, bukan itu harus, maksudnya nih kita lakukan, jadi tidak luput dari volley juga ya berarti bang ya. Loh, kalau misalnya gua nggak dapat suara dia, misalnya waktu tuh adegan salah satunya waktu di Tarling dia, itu Kiai Oki lagi minum glek. Itu tuh volley. Karena gua pingin suaranya glek. Oke. Saat itu pas syuting memang nggak ketangkep sound mic-nya aku. Jadi aku maunya ini harus ada karena lucu memang saat minum gluguk karena dia kan latihan nyanyi udah capek banget gitu. Terus sepeda itu kan long shot jauh banget, wide. Gua maunya ada suaranya, kikuk. Namanya juga sepeda ontel ya di desa.
pasti berisik dong bunyinya, ngikuk ngonyek. Nggak mungkin lah. Nah, gua minta ada suara soundnya. Nah, Foley itu juga sebenarnya emang ada beberapa informasi-informasi dari sang director juga yang ingin disampaikan kayak tadi contoh tadi. Yang dia mau ceritain apa sih gitu loh. Jadi penonton tuh mau ngerasainnya apa, itu juga bisa kita sampaikan melalui dengan namanya Foley. Seperti itu. Jadi memang kita membuat itu seolah-olah semua yang terekam itu pada saat syuting. Nah, jadi emang nggak ada dilebihkan, nggak dikurangin. Jadi penonton itu menonton, emang seakan-akan itu pada saat syuting ya itu kejadiannya seperti itu udah. Gitu. Padahal itu sih sebenarnya nggak ada waktu. Bahkan terkadang pas kita lagi di pos, kita kerjain kayak misalkan Starling gitu. Mana ada Jaham misalnya pulang dengan ngakung. Karena apa? Ada efek yang ingin disampaikan bahwa lega nih ibaratnya. Ya ada tit gitu, lega gitu. Karena dia habis sebelumnya dia habis ngapain. Nah, itu sebenarnya tambahan-tambahan dari kita. Sebenarnya menggelitik loh kalau ada sound itu, Gitu. lebih mendukung gambar ya.